Anak-anakku, para pamirsa, pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang bocah yang tidak pernah belajar kitab, namun lisannya mampu mengurai rahasia semesta? Atau seseorang yang sejak lahir raganya tak mempan oleh tajamnya baja, dan matanya mampu menembus apa yang tersembunyi di balik pikiran manusia? Banyak orang menyebutnya kesaktian. Banyak yang mengira itu adalah hasil dari sebuah persekutuan gelap. Namun, di dalam sunyi, para ahli batin mengenalnya sebagai laduni. Bukan sekadar ilmu, melainkan sebuah ketukan langsung dari Sang Maha Pencipta. Mengapa ada orang yang dipilih mendapatkan anugerah ini tanpa harus bersusah payah belajar? Dan benarkah laduni itu hanya soal kebal dan meramal? Mari kita buka tabirnya dengan hati yang jernih. Dalam tuntunan agama kita, laduni berasal dari kata min ladena, yang berarti dari sisi kami. Inilah ilmu pengetahuan spiritual yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara guru, buku, maupun proses belajar yang melelahkan. Bagi orang Jawa, ini disebut sebagai kauruh kasunyatan yang sejati. Saat tabir gaib disingkapkan, manusia tersebut mendapatkan apa yang disebut sebagai hikmah. Ia bisa tahu sebelum diberitahu. Ia bisa melihat sebelum menatap. Namun, ingatlah, Gusti Allah itu Maha Suci, dan Ia hanya akan menitipkan ilmu nia yang suci ke dalam wadah yang suci pula. Laduni tidak jatuh pada orang yang hatinya dipenuhi ambisi duniawi atau keserakahan. Ia jatuh seperti tetesan embun pada daun yang paling tenang. Memang benar, terkadang manifestasi laduni terlihat pada raga yang kebal terhadap benda tajam, atau kemampuan membaca pikiran apa yang kita sebut sebagai kasyaf. Namun, janganlah kita terpesona hanya pada kulitnya saja. Kebal senjata itu hanyalah sampah atau efek samping kecil dari kedekatan batin dengan Sang Pencipta. Laduni yang sejati bukan untuk pamer di panggung atau mencari tepuk tangan manusia. Seseorang yang benar-benar mendapatkan ilmu laduni justru biasanya semakin diam, semakin andap asor rendah hati. Dia tahu apa yang kau pikirkan, tapi dia memilih menutupinya dengan kasih sayang. Dia tahu rahasia masa depan, tapi dia memilih bersujud, memohon keselamatan bagi sesama. Ilmu ini adalah beban amanah, bukan mainan untuk kesombongan. Mungkin kalian bertanya, bisa Bapak saya mendapatkan ilmu ini? Hihihi, anakku, laduni itu bukan dicari, tapi didatangkan. Kau tidak bisa memaksa Gusti Allah untuk memberikan nia melalui ritual yang memberatkan raga jika hatimu masih kotor. Jika kau ingin air hujan yang murni, siapkanlah bejana yang bersih. Basuhlah jiwamu dengan tazkiyatun nafs. Buanglah iri hati, dengki, dan rasa ingin dipuji. Ilmu laduni adalah buah dari ketaatan yang tulus. Saat kau sudah benar-benar nol di hadapannya, saat itulah dia akan mengisi kekosonganmu dengan cahayanya. Inilah yang kita sebut sebagai manunggaling kaula Gusti. Dalam ketaatan ketika batinmu selaras dengan kehendaknya, maka pengetahuannya akan mengalir dalam darahmu. Para pamirsa, anak-anakku yang kucintai, janganlah mengejar laduni agar kau terlihat hebat. Kejarlah Sang Pemilik ilmu, maka ilmu itu yang akan mengejarmu. Dunia ini hanya panggung sandiwara, dan kesaktian raga akan habis dimakan tanah. Namun, hikmah dan kebijaksanaan batin akan membawamu selamat sampai keharibaannya. Jadilah pribadi yang jernih. Jika kau bisa membaca pikiran orang lain, gunakanlah untuk memaafkan mereka lebih awal. Jika kau merasa memiliki kelebihan, gunakanlah untuk menolong yang lemah tanpa perlu menyebut namamu.
Jadilah cahaya tanpa harus menyilaukan mata orang lain. Bagi kalian yang ingin berdiskusi lebih dalam atau sedang menempuh jalan spiritual untuk membersihkan batin, silakan kirimkan kegelisahanmu melalui email di buanasasmita@gmail.com. Mari kita saling mendoakan agar kita selalu berada dalam lindungannya. Mugi Gusti tansah paring pepadang dumateng kita sedoyo. Semoga Tuhan senantiasa memberikan cahaya terang kepada kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.